Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai pembahasan untuk opening dari animenya itu sendiri. So, jadi kali ini tuh aku cuman pengen ngebahas mengenai visualnya aja gitu kan. Karena jujur aku itu nggak ngerti banget yang namanya itu musik, apalagi komposisinya gitu kan. Karena terakhir kali aku itu main alat musik ya waktu SMK gitu kan, karena disuruh bawa pianika sama guru penjas gitu. So, jadi langsung saja lah, mari kita coba bahas dan tentu aja akan ada spoiler di pembahasan kali ini. Nah, opening dibuka dengan penggambaran ruang sempit ya, yang menampilkan para karakter utama di serialnya Oshinoko itu sendiri. Ada Aqua, Ruby, Arima, Mim, dan juga Akane, serta penampakan Ai di dalam televisi. Nah, untuk ruangannya itu sendiri adalah kamar di salah satu rumah sakit. Ya, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena di atas bed tempat tidurnya itu terdapat sebuah instalasi oksigen. Bahkan tabung mininya aja tuh masih nyangkut tuh di sana gitu kan. Dan kenapa aku tahu? Karena ya aku dulu tuh kuliah di jurusan kesehatan dan suka masangin itu oksigen gitu kan ke pasien yang sesak gitu. Oh ya, karena banyak stiker di kiri dan kanan televisi yang ada di pojokan ruangan tersebut. Ya, kemungkinan ini adalah bekas ruangan perawatannya si Ruby atau Serena sebelum reinkarnasi gitu. Next, kita diperlihatkan mengenai Aqua dan Ruby yang sedang berada di panggung dan tampak layar yang cukup besar ya di belakang mereka. Ya, ini adalah simbolis ya bahwa baik Ruby maupun Aqua akan menjadi pelaku hiburan di industri tersebut gitu. Ya, ada gambar bola kristal juga di sini dengan pancaran warna merah Ruby dan biru Aqua gitu kan, yang menyimbolkan bahwa mereka berdua itu akan bersinar di dunia hiburan gitu kan. Adegan ini tuh juga menyimbolkan mengenai ya, gemerlap dunia hiburan yang penuh dengan sorot lampu gitu. Next, ada penampakan dari 5 ekor burung gagak ya, dengan formasi 3 di depan dan 2 di belakang. Yang mana burung gagak itu sendiri itu bisa menyimbolkan yang namanya itu ya kematian gitu. Yang mana jika kalau dipikir-pikir gitu kan, sudah ada 3 kematian ataupun 3 orang yang terlibat di dalam proses kematian, yaitu Serena, Goro, dan juga Ai. Apakah akan ada 2 orang lagi dari karakter penting yang akan ikut mati di serialnya Oshinoko? Kita tunggu aja nanti gitu. Nah, selanjutnya ada gambaran dari mesin pencarian Google ya, yang mana ini tuh memang adalah situs populer ya untuk mencari berita ataupun sumber informasi. Dimana ini adalah salah satu situs yang bisa yang membuat berita-berita gitu kan, dan menjadi media untuk menutupi berita buruk dengan berita baik ya, seperti filosofi dari animenya Oshinoko itu sendiri yang dibangun dengan pondasi kebohongan gitu kan, ataupun cerita kebohongan. Ya, apapun yang kalian temukan di internet itu belum tentu semuanya itu benar atau sesuai kenyataan lah intinya gitu. Terus ada penampakan dari Mimcho dan Arimakana. Oh ya, di sini karena itu diperlihatkan sedang berada di set ruangan syuting ya, yang mana tempat itu sendiri juga akan terlihat nanti di animenya, khususnya untuk episode 3 dan 4-nya nanti gitu kan. Dan ya, kenapa? Karena terlihat bahagia sendirian di sana, karena memang karena ini tuh sangat mencintai dunia peran, bukan idol sebenarnya gitu kan. Dan dia juga digambarkan sebagai seorang yang harus berjuang dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, bahkan orang tuanya yang meninggalkannya gitu kan, untuk tetap berada di industri hiburan tersebut gitu. Ya, jadi karena ini tuh adalah waifu yang tahan banting lah gitu kan. Tapi dia tetap tegar lah gitu kan. Sedangkan Mim diperlihatkan di sini tuh sedang ya seperti membuat video vlog gitu kan, yang mana Mim juga merupakan seorang konten kreator. Next, ada penampilan dari Akane yang digambarkan di tengah hujan, yang mana ini adalah gambaran singkat untuk arc yang dimana nanti Akane akan putus asa dan dia juga bakal mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena tekanan dari media sosial. Ya, Akane juga ditampilkan berada di atas panggung teater ya. Hal ini tuh adalah referensi bahwa sebenarnya si Akane ini tuh adalah artis berbakat dari Sanggar Lalalai yang bisa memerankan peran apapun dengan sangat sempurna. Dan dia juga dikenal sebagai seorang artis yang sempurna lah, ataupun artis berbakat muda gitu. Next, selanjutnya ada penampakan dari Dr. Goro ya, yang mana saat kacamatanya ini tuh pecah gitu kan, yang mana itu adalah simbolis untuk kematian dari dirinya yang lalu gitu kan, ataupun dirinya yang sebelumnya, dan terakhir kembali menjadi Aqua Hoshino yang diiringi dengan banyak stick lighting, yang mana hal ini tuh sendiri menandakan ia yang awalnya hanya menjadi penonton kini tuh menjadi orang yang ditonton. Ya, makanya stick lightingnya itu jadi lebih banyak gitu kan, dan ini tuh benar-benar filosofi yang mantep banget sih, dan ini adalah keren banget sih menurutku di bagian ini gitu. Next, ada simbol mawar putih yang kebakar habis oleh api biru ya, yang mana ini tuh menyimbolkan bahwa Aqua kecil yang masih suci harus terbakar api dendam atas kematian ibunya gitu. Nah, selanjutnya itu ada penampakan dari salah satu stiker Ai yang diberikan Serena
karena sebelum dia meninggal ya kepada Dr. Goro, yang mana stiker itu sendiri juga lah yang nanti akan menjadi petunjuk penemuan mayat Dr. Goro yang harusnya akan ada di season keduanya nanti gitu. Next, kita juga diperlihatkan mengenai penampilan dari Ai dan penggambaran Aqua yang sedang seperti orang kebingungan gitu kan. Ya, hal ini tuh bermakna kalau Aqua tuh sedang dalam masa ketidakpahamannya atas apa yang sedang ia cari di dunia hiburan tentunya. Dimana ia mencari seseorang yang gelap hatinya di lingkungan yang sangat terang banget dengan sorot lampu pentas hiburan gitu kan. Dan ya, adegan ini tuh menandai bahwa Aqua tuh sedang kebingungan lah mencari orang yang terlibat dengan Ai di masa lalu gitu kan, meski pada akhirnya ia berhasil memecahkan petunjuk satu demi satu gitu. Nah, selanjutnya ada penampakan dari Ruby yang sedang mencoba untuk menangkap simbolik bintang Daud ya, yang mana hal ini itu mengartikan kalau sudah tidak diragukan lagi Ruby adalah penerus dari Ai Hoshino itu sendiri untuk next gennya itu sendiri gitu kan, terutama dalam mimpinya menjadi seorang idol. Diiringi dengan siluet Hoshino Ai dan kenangan bersama dengan Aqua dan Ruby di masa kecil. Nah, selanjutnya ada penampakan dari Arima ya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan ini tuh menyimbolkan eksploitasi anak di dunia hiburan yang dialami oleh si Arima kecil gitu kan, yang mana ia tuh dituntut untuk bisa terus-terusan terkenal oleh ibunya untuk tetap bisa menghasilkan uang, dan ini adalah alasan kenapa artis cilik itu harus sering dilindungi ataupun diperhatikan jam kerjanya sebagai seorang artis tentunya. Next, ada penampakan Akane yang sedang diserang oleh para netizen sampai dia itu ingin bunuh diri ya, dan mengurung dirinya di kamar terus. Ya, banyak kasus seperti ini tuh terjadi di dunia nyata tentunya gitu kan. Dan penampakan foto-foto dari Ai Hoshino ya di dinding-dindingnya si kamarnya si Akane gitu kan, yang mana ini tuh adalah adegan yang akan kita lihat dari diri Akane yang mulai terlahir menjadi Ai versi 2 nantinya gitu. Dimana Akane akan menjadi Ai hanya dengan mempelajari cara berpikir dan kebiasaan Ai Hoshino selama masih hidup gitu. Next, ada penampakan dari kode kunci HP-nya si Ai ya, yang mana dari sanalah Aqua mendapatkan berbagai macam list nama orang-orang yang dekat dengan Ai di masa lalu dan mulai diselidiki Aqua satu persatu gitu. Dan ada penampakan Pion juga ya di sini yang merupakan mentor dari grup B Komachi generasi terbaru, disusul dengan penampakan Miyako dan Gotanda, dan tak lupa ada penampakan dari mantan direktur Ai yang kini jadi pemancing mania mantap gitu. Dan puncaknya adalah penampilan dari grup idol baru yang bernama B Komachi generasi terbaru dengan formasi Mim, Arima, dan Ruby. Oh ya, jadi yang senternya itu di sini tuh adalah si Arima ya, atau yang menggantikan posisi Ai itu adalah si Arima bukannya si Ruby gitu kan. Lalu opening ditutup dengan penampilan dari Aqua yang menunjukkan mata bintang Daud yang menjadi simbol di judul animenya itu sendiri. So, jadi kira-kira seperti itulah makna dari opening untuk season pertama dari serialnya Oshinoku itu sendiri. Setidaknya itu pendapatku sendiri ya saat aku itu membreakdown penampilan visual dari opening pertama animenya Oshinoku itu sendiri gitu. Dan kalau kalian punya pendapat lain ataupun makna-makna lain, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Dan seperti biasa, Jani.